Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Jumat Agung GPI Global Fellowship Center Bali. Kita hari ini mengucap syukur karena Allah yang kita sembah, yang kita peringati hari ini. Kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan dalam hidup kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, segala pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yes. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Damai di dalam hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Dia sembahku, Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal. Bagi Dia segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan.
Benar Tuhan, segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Di hari yang spesial Tuhan. Di mana Engkau nyatakan kasih-Mu yang tertinggi Tuhan. Puncak dari kasih-Mu Tuhan. Dan ketaatan-Mu yaitu kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mulia dan sungguh agung Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebagai bukti kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya pada hari ini kami akan memperingati kematian-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami saat ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Dan kalau Engkau hadir, mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau telah persiapkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman-Mu, Ibu Devi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Baik melalui puji-pujian, baik melalui penyembahan kami, baik melalui firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka, tibakan sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan, beracara Allah Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Biar setiap kami pagi hari ini Bapa boleh mengingat kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami. Betapa mahalnya darah-Mu bagi kami Tuhan. Untuk menebus setiap kami dari dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami. Kami bawa roh tubuh jiwa kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Ayo jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan Bagiku sungguh terlalu mahal Tuhan. terlalu mahal. Darah-Mu Tercurah untuk menebus hidupku. Semua katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. darah-Mu Yesus Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, sungguh terlalu besar Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
setiap kita menyembah Tuhan, bermazmur bagi Raja, bermazmur bagi Raja yang cintanya begitu besar buat kita. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, Kau sudah buktikan ketaatan-Mu Bapa. Dengan Engkau mati di atas kayu salib, supaya setiap kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kiara lala takara lamaya sikiara lamayamu. Haleluya. 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 Hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Segala pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kita bebas menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita bebas menyembah Tuhan. Kita lamata karalamaya sikiara lamaya bo. Kiara lamaya sikiara lamaya si. Kiara lamata karalamaya si. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Yeah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menang setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, Berikan hormat, berikan pujian bagi anak domba. yeah. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darahnya menang setiap lidah, setiap suku lidah, bangsa, sampai makhluk. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berikan pujian bagi anak domba. Berikan pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat cintamu yang begitu besar bagi kami. Anak-anakmu yang mengasihi Engkau, yang percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah membuktikan Bapa, betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Untuk itu pagi hari ini Bapa, kami buka hati, kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya jawaban bagi setiap kami. Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ya, kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada pada kami Tuhan, semuanya milikmu. Kini ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempatku berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih tersedia bagi kami. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Ya, saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Hanya Kau tempatku berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku
pujian ini menjadi satu pengakuan dari setiap hati kami Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Engkaulah satu-satunya tempat kami menemukan semua jawaban kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Bapa, pribadi yang mengenal setiap kami. Yes. Pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Satu-satunya pribadi yang mau berkorban bagi kami. Tanpa melihat siapa kami. Tanpa melihat dosa kesalahan kami. Kami mau katakan pagi ini Bapa, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Engkaulah alasan buat kami ada pagi ini Tuhan. Engkaulah yang membuat kami berharga. Engkaulah yang membuat nilai kami ada Tuhan. Bukan karena status, kehormatan, kekayaan, keberadaan kami. Namun karena Engkau Yesus yang ada dalam diri kami. Kami mau katakan pagi ini terima kasih Bapa. We love you Lord. We love you Jesus. Ada banyak kegagalan dalam hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur pagi ini Tuhan. Engkau masih membawa kami menikmati satu hari lagi dalam hadirat-Mu. Bapa kami rindu pagi ini mendengarkan pesan-Mu bagi setiap kami. Bapa kami rindu kami dekat dengan bahu, dekat dengan hati-Mu. Untuk kami tahu apa yang Engkau mau katakan bagi setiap kami. Engkau sanggup Tuhan menjamah satu demi satu setiap kami. Engkau sanggup menerjemahkan apa yang kami butuhkan pagi ini Bapa. Sehingga pagi ini ketika kami keluar dari ruangan ini, satu hal kami mendapat kemenangan yang baru. Satu kali lagi kami memperoleh kemenangan. Kami menjadi para pemenang dan jauh dari para pemenang. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangka memperingati hari kematian-Mu pagi ini, kami mau mendengarkan pesan-Mu. Berkati setiap kami Bapa, secara khusus hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Sucikan, kuduskan dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pewartaan firman pagi ini. Kami siap diberkati Bapa, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan, senang sekali saya boleh kembali berada dalam keluarga besar GBI Glow di tempat ini. Secara khusus terima kasih Bapak-Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang kembali memberikan kepercayaan buat saya bisa berada di tempat ini, bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang terkasih ya. Saya senang kalau di tempat ini karena banyak, kalau saya katakan ya saya menjadi keluarga di tempat ini, boleh ya Bapak Ibu Gembala. Apalagi kalau saya selalu ketemu dengan engkong ini, sukacitanya semakin berlimpah. Boleh tepuk tangan engkong tambah muda, tambah semangat, tambah luar biasa ya. Semangat terus ya engkong, sampai jumpa lagi dalam berikutnya. Ya, cuma tadi itu ada pertanyaan yang selalu setiap tahun tuh engkong tanyakan ke saya, yang saya tuh selalu minder saudara. Bulan Juni tahun lalu ketika saya berada di sini pertanyaannya, sudah turun belum berat badannya? Aduh, pertanyaannya kok kali ini masih sama saudara. Tadi dibisikin kira-kira nambah atau berkurang. Aduh, saya bilang mohon maaf engkong, kayaknya tahun ini berat saya nambah. Tapi saya berharap walaupun nambah ada sukacita dalam Tuhan, amin. Semoga tahun depan saya berkurang. Baik, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita memperingati hari ini adalah hari Jumat Agung. Kalau kita berbicara kematian saudara, hari ini banyak yang pakai baju hitam ya, satu peringatan kedukaan. Tadi waktu kami berangkat dari rumah ke gereja saudara, banyak orang pakai baju hitam. Suami saya bercanda gini, mam, itu ada orang pakai baju hitam, orang berjilbab. Kayaknya dia mau Jumat Agung. Waduh, ini suami saya ini. Saya bilang puji nama Tuhan kita jamah dia tahun depan ikut Jumat Agung, saya bilang gitu. Kemudian datang lagi kami jalan lagi, kami lewat sebuah banjar, orangnya pakai baju hitam-hitam. Mam, itu kayaknya Jumat Agung nih karena dia juga hitam-hitam. Saya bilang puji nama Tuhan tahun depan dia Jumat Agung. Saya bilang, saudara kita pakai hitam karena kita mau memperingati satu
momen yang luar biasa bagi kita, amin. Kita boleh berbaju hitam, kita boleh menjadi simbol kedukaan, tapi hati kita tidak berduka, amin. Karena Yesus yang kita sembah, dia tidak lagi mati, tapi dia sudah bangkit, dia hidup bagi saya dan saudara, amin. Ya, pagi hari ini satu tema yang saya mau bagikan buat kita semuanya adalah berkat spirit kematian Yesus. Saya percaya bahwa kematian Yesus membawa berkat bagi kita semua, amin. Ada berkat-berkat besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang kematian atau penyaliban Kristus, sebenarnya penyaliban itu bukan hal yang baru atau bukan hanya terjadi pada zaman Yesus, saudara. Sebenarnya praktek penyaliban itu sebenarnya sudah terjadi dari praktek zaman dulu. Karena pada waktu zaman Persia, sebenarnya penyaliban itu sudah dikerjakan atau dilakukan untuk menghukum orang-orang yang dianggap jahat atau untuk menghukum para budak. Jadi bangsa Persia pada waktu itu dia mempraktekkan praktek hukuman salib itu untuk menghukum para penjahat maupun para budak. Nah, oleh bangsa Romawi praktek penyaliban itu diadopsi, saudara. Sehingga ketika zaman Yesus terjadilah proses hukuman yang namanya salib. Ya, salib kemudian diadopsi oleh Romawi untuk menghukum kembali para penjahat. Hampir sama, adopsinya hampir sama, caranya hampir sama, tujuannya hampir sama. Untuk menghukum orang-orang yang jahat. Nah, tapi cukup uniknya saudara, pada proses penyaliban Kristus, saya mau katakan tidak sama. Katakan amin. Penyaliban Yesus dengan penyaliban yang dilakukan oleh bangsa Romawi maupun bangsa Persia, saya katakan tidak sama. Loh, apa Bu Devi yang membuat tidak sama? Loh, tidak sama, saudara. Yang pertama saya mau katakan, kenapa penyaliban Kristus tidak sama dengan penyaliban proses yang lainnya? Yang pertama, Yesus bukan penjahat, benar? Kalau penyaliban yang lain itu dilakukan untuk menghukum penjahat, no, Yesus bukan penjahat. Yesus disalib bukan karena dia penjahat, tapi karena dia dalam rangka penebusan. Itu poin yang pertama, kenapa berbeda. Penyaliban Yesus dengan penyaliban yang dilakukan oleh yang lain berbeda. Yang pertama, Yesus bukan orang berdosa, Yesus bukan penjahat. Yang kedua, saudara, pada waktu orang mau disalib, orang yang mau disalib itu biasanya membawa batang balok yang akan dia pakai untuk disalibkan. Ya, disebut dengan patibulum. Ya, jadi para penjahat yang akan disalib, dia itu akan membawa satu balok. Saya enggak membawa ya, karena terlalu berat kalau saya membawa balok. Nanti dipikir saya kesini mau jadi tukang kayu, karena Bapak dan Ibu Gembala sedang membangun di belakang. Jadi tadi saya pikir-pikir mau bawa balok untuk jadi contoh, tapi nanti dipikir-pikir Bu Devi mau jadi tukang kayu ya. Gitu. Jadi saya enggak jadi bawa, saudara. Nah, pada waktu para penjahat itu akan dihukum, dia akan membawa salibnya itu tidak penuh, saudara. Hanya sebatang balok yang disebut dengan patibulum. Nah, patibulum itu beratnya antara 30 sampai 50 kilogram. Jadi dia membawa sendiri, bentuknya hanya lurus, balok lurus, dia pikul sendiri. Tapi saya mau katakan, Yesus apakah hanya sebuah balok ketika Yesus memikul salib? Yesus memikul satu balok saja? Ada yang mau jawab? Yesus memikul apa? Salib, vertikal dan horizontal. Patibulum itu hanya horizontal, satu balok lurus yang dia pikul. Tapi Yesus, salib yang dia pikul sendiri. Dan salib itu diperkirakan beratnya 70 sampai 100 kilogram. Saya mau katakan, Yesus enggak setengah-setengah sama kita. Yesus tidak setengah-setengah menanggung beban dosa saya dan saudara. Dia pikul seluruhnya, vertikal, horizontal, 100%. Dia pikul sendiri. Amin. Yesus tidak pernah main-main waktu menanggung dosa saya dan saudara. Yesus tidak pernah setengah-setengah. Saya kalau setiap hari lewat Banjar Tansiat itu ada tulisan sing main-main. Pagi ini ketika saya lewat, saya diingatkan Tuhan tidak pernah main-main dengan saya dan saudara. Amin. 100% Yesus pikul salib.
Yesus tanggung kita, gak hanya satu, tapi sepenuhnya. Hari ini bagi saya dan saudara yang masih ragu-ragu, apakah dosaku sudah diampuni? Saya harap satu poin pembukaan ini sudah membukakan saudara. Dengar baik-baik, dosamu sudah ditanggung 100%. Amin. Yang berikutnya Bu, apalagi yang membedakan penyaliban Kristus sama yang lainnya? Saudara, berikutnya mahkota duri. Mahkota duri tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang disalib sebelumnya. Mahkota duri hanya diberikan kepada Yesus. Nah, saudara, kenapa kok yang mesti duri? Saudara, ini segala sesuatu dalam Alkitab itu tidak pernah kecelakaan. Katakan amin. Semua dalam Alkitab itu punya maksud dan tujuan. Kenapa kok mahkota duri, enggak mahkota paku? Bukan mahkota paku ya saudara. Yesus itu dikasih mahkota duri, bukan mahkota paku. Karena saya pernah dengar sekolah minggu, dikasih guru sekolah minggunya mahkota paku. No, ya Yesus bukan dikasih mahkota paku. Yesus dikasih mahkota duri. Why duri? Kenapa duri? Dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dalam kitab Kejadian, tanah itu menjadi terkutuk, maka akan tumbuh onak dan duri. Duri itu lambang kutuk. Duri itu lambang penghukuman. Yesus, duri itu ditaruh di kepala Yesus. Duri itu jadikan mahkota bagi kepala Yesus dengan maksud saudara, kutuk sudah Tuhan tanggung. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. Duri yang menjadi lambang kutuk, duri yang menjadi lambang sebuah hukuman, Tuhan sudah taruh di atas kepalanya. Tuhan sudah menanggung bagi saya dan saudara. Sehingga hari ini saya mau katakan, tidak ada lagi kutuk di dalam hidup kita. Amin. Yang masih percaya, oh dulu beta pun orang tua ngomong begini dengan beta. Saya katakan hari ini, itu tidak masuk dalam hidupmu. Amin. Kalau ada kata-kata negatif yang pernah saudara dengar tentang dirimu, saya mau katakan hari ini, Yesus sudah selesaikan di atas kasus salib. Amin. Kutuk itu, duri itu sudah Tuhan pakaikan. Unik enggak? Semuanya unik. Berikutnya saudara, apa yang membedakan? Paku. Orang kalau disalib pada proses yang sebelumnya itu seringkali terjadi, kakinya itu enggak satu. Ada beberapa kasus penyaliban, kaki itu satu-satu saudara. Kaki satu-satu. Tetapi pada proses penyaliban Yesus, kaki dia apa? Jadikan satu. Kemudian dipaku. Paku itu lambang keterikatan. Semua keterikatan dalam hidup kita Tuhan sudah jadikan satu. Tuhan selesaikan bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Amin. Yesus selesaikan keterikatan kita. Sekalipun apapun, saudara, kalau dulu ada narkoba, sekarang ada apa? Narkolema, ya. Sekarang bukan lagi narkoba yang jadi kecanduan anak-anak muda atau semungkin sebagian kita pernah mengalami narkolema sekarang menjadi satu kecanduan yang luar biasa. Saya mau katakan keterikatan itu Tuhan sudah selesaikan. Amin. Jadi saya mau katakan lagi, beda enggak penyaliban Yesus sama penyaliban yang lain? Beda dong. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita harus bangga. Tuhanku dahsyat, amin. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Karena apa? Dia beda, dia beda, dia beda, amin. Jadi tidak sama kalau orang luar mengatakan, Tuhanmu sudah disalib. Oh memang Tuhanku disalib, tapi tidak sama. Enggak sama saudara, penyaliban Kristus sekali lagi tidak sama dengan penyaliban orang-orang yang pernah disalib sebelumnya. Jadi kita harus bangga pagi ini. Nah ini beberapa hal saudara yang kiranya bisa menolong saudara dalam opening khotbah saya. Untuk memahami saudara bahwa proses penyaliban Kristus itu sebuah proses yang luar biasa. Satu tantangan yang luar biasa, belum lagi kalau saudara tadi lihat di awal, ada Yesus video di mana Yesus dicambuk.
Namanya Schelbroock, saudara. Cambukan Yesus itu bentuknya tidak lumrah, saudara. Karena di dalam ujung cambukan itu ada apa? Benda tajam, runcing, saudara. Yang sengaja ketika ia dicambuk, saudara, akan menarik apa? Daging-daging dalam tubuh orang yang dicambuk. Kita nggak pernah, Alkitab tidak mencatat berapa kali Yesus menerima cambukan. Berapa kali daging dari Tuhan itu tertarik keluar dari setiap cambukan. Itu menunjukkan apa? Kasihnya bagi saya dan saudara semua. Saudara bayangkan hari ini, kalau beberapa orang mulai kehilangan makna kematian Yesus. Beberapa orang mulai merasa, ya Jumat Agung lagi. Bahkan ada yang bilang begini saudara, yuk besok Jumat Agung ya, nggak ingat. Udah nggak ingat lagi karya penebusan Yesus. Saya berharap bagaimana proses Yesus disalib, bagaimana Yesus mengalami penyaliban, itu akan terus melekat di hati saya dan saudara untuk tidak pernah melupakan karya penebusan Tuhan atas kita. Setiap kali kita mulai lupa, saya berharap ingat, bayangkan saudara, bayangkan kalau seandainya ada orang, saudara punya salah, dan ada orang yang mau menanggung hukuman itu bagi saudara. Misalkan ya, saudara punya salah dan saudara mencuri contohnya, kemudian ada orang menggantikan saudara dihukum, mungkin hanya dihukum di penjara sajalah. Saudara punya rasa bersalah enggak? Misalkan ya saudara yang salah, tapi teman saudara yang masuk penjara, saudara merasa bersalah enggak? Itu baru seperti itu. Yesus lebih-lebih saudara. Jadi kiranya peringatan kematian Tuhan Yesus tidak akan pernah lupa dalam hidup kita. Amin. Saudara punya keluarga meninggal, saudara boleh lupa, enggak apa-apa. Ada satu tayangan yang cukup menegur buat saya ya. Kematian seseorang itu katanya hanya cukup 3 hari diingat. Waktu orang meninggal, hari pertama nangis. Ya mungkin siapa yang meninggal, mungkin keluarga, orang tua, wah menangis luar biasa. Hari kedua sudah bisa tersenyum. Hari ketiga pemakaman, mungkin menangis lagi, apalagi kalau mau tutup peti ya. Saya hidup lama di NTT saudara, kalau mau tutup peti jenazah itu, kayak mau berebutan antara mau ditutup atau enggak gitu kan. Wah heboh luar biasa. Begitu dikubur saudara, malam sudah hitung-hitungan. Ini hari kita dapat doi berapa? Maaf saya pernah mengalami. Wow, ketika meninggal hari pertama heboh, waktu tutup peti heboh. Malamnya saya diundang untuk berdoa, hitung uang peti. Habis itu keluarga ribut, pembagian warisan. Sesaat saja kematian diingat. Tapi saya berharap kematian Yesus enggak akan pernah saudara lupakan. Amin. Orang lain meninggal, saudara boleh lupa. Keluarga saudara meninggal, saudara mungkin sudah tidak ingat lagi. Tapi saya berharap kematian Yesus tidak akan pernah saya dan saudara lupakan. Itu akan selalu menjadi peringatan di hati kita, karya Tuhan di atas kayu salib. Amin. Nah kita akan belajar pagi ini saudara, berkat apa sih yang akan kita terima ya. Yesus sudah selesaikan ketika dia di atas kayu salib, dia sudah mengatakan tetelestai, sudah selesai. Bagian kita untuk melanjutkan hidup. Bagian kita untuk bagaimana menghayati, bagaimana menghidupi pengorbanan Kristus. Nah kita mau belajar pagi ini berkat apa yang kita terima dari kematian Yesus. Yang pertama adalah Yesus sudah mengampuni total saya dan saudara, katakan amin. Katakan kepada pribadimu hari ini, saya sudah diampuni total. Sama-sama katakan. Kenapa saudara? Saya perlu katakan ini. Ada banyak orang yang pertama tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Berapa banyak orang Kristen tidak menjadi maksimal dalam kekristenan karena merasa apa? Dosaku belum sepenuhnya diampuni oleh Tuhan. Saya menghadapi dalam konseling, ada seorang perempuan yang pernah mengaborsi anaknya.
Dan dia pernah bisa merasa tenang dan damai. Karena apa? Dosa, karena dia pernah mengaborsi anaknya. Saudara, saya mau katakan hari ini, apapun dosa yang pernah saya dan saudara lakukan, katakan aku sudah diampuni. Jangan pernah kita tertipu oleh intimidasi iblis yang mengatakan, lu kan pernah buat begini, kamu pernah buat begini, ayo kamu pernah kan buat begini. Betapa sering kita terintimidasi dalam pikiran kita akan kegagalan dan dosa-dosa kita. Waktu saudara sendirian, waktu saudara mungkin terjebak dalam permasalahan, kadang timbul kembali, oh ya aku pernah lo melakukan ini. Saudara, saya mau katakan kepada dirimu sendiri, ketika Yesus memikul salib, talib itu sudah ditanggung 100%. Katakan, aku sudah diampuni. Amin. Bebaskan dirimu, bebaskan roh kita, karena apa? Pengampunan Tuhan itu sudah 100% dalam hidup kita. Apapun itu, saya mau katakan itu, gak pilih-pilih, oh yang ini Tuhan ampuni, yang ini gak Tuhan ampuni. No, semua besar ataupun kecil, dikatakan firman Tuhan, merah seperti apapun sudah Tuhan ubah menjadi putih seperti salju. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, you are free. Ya, saya melayani cukup lama di lapas kerobokan, baik lapas kerobokan laki-laki maupun perempuan. Saya kebetulan mengajar di sana, saudara. Ada seorang perempuan yang tidak pernah bisa tidur nyenyak, saudara. Dia sampai memotong rambutnya sedemikian rupa pendek. Dia menggores-gores tubuhnya sendiri, saudara. Kenapa? Ketika saya ngobrol, kami konseling, saudara. Karena dia pernah membunuh tanpa sengaja, berkelahi dengan seseorang, dan akhirnya dia memukul orang itu, akhirnya orang itu meninggal dan dia divonis 13 tahun penjara. Selama di penjara, dia tidak pernah merasakan tenang, dia merasa dosa, aku berdosa, aku bersalah. Walaupun berkali-kali dikatakan firman Tuhan, kamu sudah diampuni, dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ada banyak orang yang hari-hari ini terbelenggu oleh pengampunan karena tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Tapi kiranya firman Tuhan hari ini, kalaupun ada di antara saudara masih merasa terikat akan dosamu, saya mau katakan you are free. Amin. Kamu bebas, kamu sudah diampuni. Yang berikutnya saudara, Tuhan memberkati kita untuk apa? Tuhan menolong kita memampukan orang lain. Kok bicara kekristenan itu selalu disuruh mengampuni. Ya memang itu ajaran Kristus. Kristus sudah memberikan contoh, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan sudah memberikan contoh, hari ini Tuhan juga mau. Kalau engkau sudah diampuni, ampunilah orang lain. Nah ini berat Bu Devi. Ya, mereka ini sakitnya tuh di sini Bu Devi ya, sampai jedak-jeduknya nggak bisa tidur, nih sakit Bu Devi. Ya, saudara saya mau bersaksi. Tahun lalu sekitar bulan Mei, saya diperhadapkan, saya diizinkan Tuhan diproses dengan luar biasa. Saya difitnah, saya dibuang, saya diperlakukan kurang enak. Saya luar biasa saudara, hancur saya kehilangan banyak hal, saya diproses sedemikian rupa. Dalam 5 hari saya ditinggalkan, saya dihianati, saya difitnah, saya seakan-akan dibuang saudara. Saya masih ingat itu tanggal 6 Mei, hari itu kebetulan di gereja kami ada program Pondok Daud. Saya bilang saya mau ke Pondok Daud Pap, oke Papi temani. Di Pondok Daud itu saya ngomong sama Tuhan, di atas karpet saya menangis, saya ceritakan semua sama Tuhan, saya ucapkan orang-orang yang membuat terluka hati saya. Dan hari itu saya mengalami jamahan yang luar biasa. Kata orang-orang saya bisa terguling di atas karpet, saya menangis meraung-raung, tapi keluar dari pintu gereja tidak ada luka sama sekali di hati saya. Tuhan memulihkan saya luar biasa.
malam saya pulang dari gereja jam 8 malam, jam 11 malam saya WA satu-satu orang yang melukai hati saya. Saya memberikan maaf ke mereka, saya mengucapkan berkat buat mereka. Bahkan ada teman saya datang, ayo laporin, kamu punya bukti, kamu tuh pasti menang, kamu tuh pasti bisa menghancurkan, kamu balas mereka, kamu bisa. Hari itu semua bukti yang bisa memenangkan saya hapus dari komputer saya hapus dari HP saya hapus semua WA yang istilahnya menyakiti saya, yang saya bilang waktu saya belum menang, ketika Tuhan belum menjamah saya bilang saya akan balas mereka seenaknya aja gitu. Saya hapus semua, saya hilangkan semua. Dan hari itu tanggal 6 Mei saya dimerdekakan oleh Tuhan. Karena saya tahu Tuhan berkuasa untuk menjamah setiap kita, memampukan kita sesakit apapun untuk kita bisa mengampuni. Amin. Hari ini saudara masih akan terbelenggu dengan sakitmu. Saudara masih mau rela gak bisa tidur hanya gak bisa mengampuni, rugi saudara. Hari ini putuskan kalau masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada cekat-cekut di kepala, masih ada dak-dikduk di hatimu, ketemu orang ya, ada dia, ada dia. Rugi saudara, saya mau katakan amin. Saya hari ini, meskipun orang itu gak pernah membalas senyuman saya sama suami setiap lewat. Loh, ngapain toh? Kalau dia enggak mau balas senyuman saya, dia yang rugi, tak kasih senyuman bagus loh. Kok dia enggak mau? Ya, saya enggak mau saudara. Saya bersyukur hanya 5 hari Tuhan proses saya. Tapi saya mau menang saudara. Apapun, sekarang ada beberapa orang sering datangin saya, teman-teman telepon, teman-teman WA saya. Bahkan ada yang ngajak ketemuan, yuk gini-gini. Saya bilang, oh no, saya enggak mau. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan bagian saya. Kalau saya yang membalas kecil, tapi kalau Tuhan yang bertindak, dia mampu memberi kebaikan. Bukan hanya bagi saya, tapi bagi setiap orang yang melukai saya. Amin. Hari ini putuskan, aku gak mau lagi sakit hati. Amin. Putuskan ampuni siapapun saudara. Siapapun yang hari ini saudara rasa masih membuat cekat-cekut kepalamu. Masih membuat bibirmu ya, kalau masih lihat orang masih ya, itu baru tanda fisik saudara, atau matanya lirikan matamu gitu kan ya, lirikannya masih pedes saudara, masih tajam, barangkali masih ada sisipan di hatimu. Hari ini serahkan di salib Tuhan, amin. Aku mau jadi orang merdeka, aku mau senyumku itu senyum bukan munafik, bukan munaroh, tapi senyumku dari hatiku, amin. Coba dong kiri salam, senyum yang baik. Amin ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yang berikutnya saudara, ini baru berkat pertama ya. Wah bersyukur saya lihat Tante Nini itu sudah senyum. Ya saudara, kalau lihat Tante Nini di Woman of Glow, ayo sekali-kali ya Tante Nini ya, kita pergi ke Woman of Glow saudara ya. Tante Nini kalau pimpin WL tuh kanan kiri ke depan, mari kita bergoyang. Waduh itu luar biasa sekali. Semuanya berdendang ria karena ada Tuhan di hati kita. Amin. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan dalam hidup Tante Nini yang ada juga di hati kita semua. Amin. Ya ini sedikit promosi ya Tante Nini ya. Ya saudara, berikutnya berkat apa yang kita peroleh atas penyaliban Kristus. Yang kedua, yang seperti saya katakan tadi, segala keterikatan Tuhan sudah satukan di paku. Saya mau katakan hari ini, segala keterikatanmu itu Tuhan sudah selesaikan. Hari ini saudara, banyak hal yang terjadi karena saya banyak bertemu dengan anak-anak remaja setiap hari. Saya ketemunya itu sekarang sama anak-anak remaja, tapi kok nggak kayak remaja saya ini ya, tetap tua aja gitu ya. Katanya kalau lingkungan kita muda, kita ikut muda. Nah lingkungan saya anak-anak saya, karena saya bekerja di sekolah sekarang saudara, setiap hari saya ketemu anak-anak SMP, tapi kok saya nggak muda-muda ya, malah tambah tua. Nah saudara, ketika saya ketemu anak-anak, banyak anak-anak
anak-anak sekarang itu menormalisasi toksik. Saya menemukan satu fenomena anak-anak zaman sekarang itu gampang mengucapkan kata kotor. Gampang mengucapkan kata-kata yang diubah dari satu binatang. Ya, saya kurang etis soalnya kalau saya mengucapkan di mimbar ya. Menormalisasi kata binatang itu menjadi hari-hari. Kaget sedikit, oh, waduh. Ngomong sedikit, oh, guk, guk, gitu kan ya. Waduh. Atau gitu. Waduh. Ini satu fenomena yang saya temukan karena sudah hampir 1 tahun saya di dunia sekolah. Saya temukan anak-anak remaja sekarang seperti normalisasi. Ngomong sedikit, guk, guk. Ya. Ngomong sedikit, gitu. Nah, saudara, saya harap saudara mengerti ya, perlambangan. Saudara harap saya mengerti perlambangan, karena tidak etis kalau saya ngomong ya Bu ya. Jadi, saudara saya harap saudara mengerti maksud saya. Nah, jangan sampai saudara, kita anak-anak Tuhan tidak jauh beda. Ya, kaget sedikit, ya, marah sedikit, ya. Waduh, kebun binatang keluar semua, kasihan dong mereka gitu kan. Aku enggak salah, kenapa aku yang dibawa gitu kan. Kasihan kalau mereka dibawa-bawa terus, mending kita potong enak. Ya, daripada kita bawa-bawa mereka dalam omongan kita, mending kita potong aja gitu. Nah, ini hal yang tanpa kita sadari mengikat anak-anak muda zaman sekarang. Makanya ada beberapa postingan kalau saudara lihat di Instagram dan berbagai YouTube dan segala macam, itu sekarang ada edukasi untuk yuk stop normalisasi bicara toksik. Nah, jangan sampai kita orang tua ternyata mengajarkan hal yang sama. Ya, jangan sampai kita orang tua pun ternyata menyalurkan yang sama kepada anak-anak saya. Yuk hari ini kalau saudara dengar firman ini stop. Karena apa? Keterikatan itu Tuhan sudah selesaikan. Jangan diambil lagi toh ya. Jangan diambil, kalau Tuhan sudah selesaikan jangan diambil. Orang Tuhan sudah selesaikan kok malah kita ambil. Ya, jadi stop buat kita semua. Hari ini saya mau katakan stop untuk adanya keterikatan yang akhirnya membawa dosa. Itu kan hanya bercanda. Ingat, dosa diawali dari celah yang sangat kecil. Saudara tahu, tikus untuk masuk ke rumahmu hanya perlu berapa senti? Ada yang tahu? Tikus untuk masuk rumah kita hanya perlu berapa senti? Saudara mau dengar? 2,5 senti. 2,5 senti, itu kalau kecil banget ah. 2,5 senti saudara. 2,5 senti celah dalam rumahmu bisa membawa tikus masuk rumahmu. Enggak percaya, buka aja rumahmu 2,5 senti. Rumahnya sudah dibangun bagus, saya mau buktikan kata-kata Bu Devi, tak kasih celah 2,5 senti. Saudara, tiba-tiba ada tikus masuk. Bayangkan, saya mau katakan, dosa itu sama. Dosa masuk dalam hidup kita enggak perlu celah yang besar. Dia hanya perlu celah yang sedikit saja dari hidup kita. Dosa menguasai hidup kita. Jadi kalau hari ini, toksik sedikit-sedikit Bu Devi enggak apa-apa. No, itu celah buat kita. Amin. Saya bersyukur anak perempuan saya itu galaknya minta ampun. Mungkin nurunin mamanya. Ya. Bangga ya Bu Devi jadi galak. Anak saya yang cewek, saudara lain kali akan saya bawa ke sini. Cuma hari ini dia pelayanan, karena setiap ibadah dia pelayanan musik saudara. Nah, anak saya yang cewek itu galaknya minta ampun. Nah, sekarang itu terkenal jadi kayak satpam di kelas. Setiap kali ada yang toksik, anak saya itu spontan, wah, wusunya keluar saudara ya. Anak saya tak kasih wusu setahun, kok sekarang keterusan, taktik. Wah, saya berhentikan aja, nanti keterusan jadi Bruce Lee, nanti ya Bruce Lee perempuan, saya bilang gitu. Jadi anak-anak saya tuh sampai teman-temannya lapor, tante, ini Sherly ini loh tante, kenapa? Ini Sherly, saya baru omong gini dia langsung puk. Wah, saya bilang, kamu apain temanmu? Mami,
Dia dikit-dikit guk, dikit-dikit guk. Ih saya risih dengarnya. Terus kamu apain? Itu ada buku di depan tak pukul di mulutnya. Saudara, ya jangan gitu juga kali ya, saya bilang gitu. Jangan kamu galak-galak nanti kamu gak dapet cowok loh, saya bilang gitu. Tuh yang lain punya pacar, kamu belum punya pacar. Aduh nanti aja mami, wah ini sedikit rahasia keluarga saudara. Ya, saudara mau katakan, saya bersyukur punya anak perempuan saya, walaupun terkenal galak ya. Tetapi setidaknya dia menjaga dirinya untuk tidak menjadi sama dengan teman-temannya. Ya, saya bersyukur. Dia paling risih dengan kata-kata toksik teman-temannya. Nah kita ini harus sadar hari ini saudara. Sekali lagi jangan pernah buka celah. Sekecil apapun dalam hidup kita jangan buka celah. Yesus sudah selesaikan, yuk teruskan apa yang Tuhan sudah selesaikan. Yuk bangun kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Yuk bangun satu habit dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Keterikatan apa saudara? Banyak dari kita itu masih kecil-kecil suka main namanya okultisme. Siapa yang masih suka lihat perbintangan? Bintangku apa, kira-kira bulan ini nasibku kayak apa ya? Ya, nasibku kayak apa ya bulan ini saudara? Itu namanya masih keterikatan dengan okultisme kecil-kecilan. Tapi sekali lagi, kecil lama-lama menjadi besar. Yuk kita belajar, stop. Saya kemarin beberapa bulan lalu, waktu merayakan Imlek, ada orang yang sharing sama saya, katanya baru ke Gunung Kawi. Wah, saya tanya ngapain ke Gunung Kawi gitu ya. Cari rejeki katanya. Ya, padahal anak Tuhan, tapi cari rejeki ke tempat lain. Yuk kita mau katakan, stop keterikatan dengan okultisme. Ataupun budaya ke kubur nenek, ke kubur bayi, bawa ayam hitam. Bayi yang dikubur tidak bisa makan ayam hitam. Yang bisa makan ayam hitam adalah kita yang masih hidup. Jadi jangan pernah bawa ayam hitam ke kubur, rugi. Saya mau katakan mending kau kasih di keluarga, kasih anak istri kau potong, makan kenyang satu keluarga. Daripada bawa ayam hitam pi bayi nenek dikubur. Ngapain lu bawa ayam hitam pi kubur buat bayi nama nenek? Iya biar bayi nenek kasih berkat buat beta. Berkat bukan dari bayi nenek yang sudah mati dalam kubur. Berkat berasal daripada Tuhan Yesus, amin. Ya karena saya melihat ada muka-muka kita orang NTT. Ya kita saudara dalam Tuhan. Saya juga orang NTT, saya dari SOE. Ya, jadi mari kita stop keterikatan kita dengan okultisme, amin. Bakar lilin di kubur berharap apa? Biar bayi nenek kasih terang hidup saya. Kok bawa senter saya sudah terang. Ya, tapi kalau mau terang hidupmu, bawa Yesus dalam hidupmu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nggak akan lama-lama saudara. Ya, yang berikutnya, kematian Yesus membawa berkat kesembuhan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Siapa hari ini masih punya rasa sakit, percaya Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan hidup saudara. Saya mau bersaksi, saya bawa anak saya, bukan satu maksud apa. Saya mau bersaksi, anak saya ini waktu dalam kandungan saya, 7 bulan dokter mengatakan, anak saya ini baru ketahuan dalam kandungan saya umur 6 bulan. 7 bulan setelah umur 7 bulan dalam kandungan saya USG, hasil USG menyatakan anak saya tidak bertumbuh. Surat aborsi sudah dikeluarkan untuk saya segera mengaborsi anak saya ini. Hari itu saya dengan suami sepakat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu. Kalau Tuhan izinkan kami memiliki anak cacat, tanpa kaki, tanpa tangan, Down syndrome apapun, kami terima Tuhan. Saat itu kami melayani di panti asuhan. Kalau anak orang lain kami jaga. Kami melayani anak Down syndrome, kami layani, dia bukan darah daging kami. Kok anak kami sendiri kami tolak. Hari itu saya dengan suami kami berlutut di hadapan Tuhan. Kami angkat hasil USG, kami katakan Tuhan jadilah kehendak-Mu. Anak kami mau lahir seperti apapun, kami siap menerima. Kami gagalkan, surat aborsi itu kami tidak mau lakukan. Saya lanjutkan kehamilan saya sampai umur 8 bulan. Kemudian ada hamba Tuhan datang dari Australia, kami sharingkan apa yang menjadi pergumulan kami. Dokter
hamba Tuhan itu mengatakan begini, oke, saya biayai penuh kalian untuk ke Kupang. Kami posisi di Pulau Rote, saudara. Kami dibiayai penuh oleh hamba Tuhan ini dari Australia, kami berangkat ke Kupang. Biaya pengobatan, transportasi semua dibiayai oleh teman saya. Waktu kami ketemu dokter spesialis kandungan, hasil USG menyatakan anak saya lengkap. Berat badannya 3,3 kilogram. Hari itu saya percaya kuasa Tuhan sanggup mengubah segalanya. Amin. Anak yang dikatakan tidak punya kaki tangan, Down syndrome. Hari ini saudara lihat bukti nyata anak saya lengkap. Amin. Saya selalu katakan kepada dia, hidupmu berharga, hidupmu ada kesaksian, saya bilang. Bukan hanya itu saudara, dia lahir belum selesai. Matanya mengalami penyempitan di saluran, sehingga anak saya tidak bisa mengeluarkan kotoran dari hidung. Tapi semua kotoran dikeluarkan melalui mata. Sekujur badan dia mengalami bentol-bentol, saudara. Orang mengatakan Bu Devi pasti punya kutuk. Bu Devi pasti melakukan dosa kesalahan. Saya dengan suami kembali berlutut, Tuhan Engkau yang tahu siapa kami. Biarlah Engkau yang membela kami Tuhan. Pagi jam 8 saya jemur anak saya, sekujur tubuh bentol saudara, bentol bernanah. Baunya amis anak saya ini saudara. Pagi hari saya jemur di sinar matahari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa Engkau mau anak yang sudah Kau tolong dalam kandungan akan hidup dipermalukan dengan seperti ini? Sambil mandi, saudara keajaiban Tuhan Yesus itu dahsyat. Sementara saya mandikan, kulit anak saya terkelupas naik ke atas air mandi. Tiba-tiba kulit itu terkelupas satu demi satu, mohon maaf seperti kulit ular yang terkelupas saudara. Terkelupas di atas air, saya nangis, apa Tuhan ini maksudnya? Semakin saya gosok anak saya yang masih umur 30 hari, kulitnya semakin terkelupas dan semakin banyak kulit terkelupas di atas air. Ketika anak ini saya angkat, merah sekujur tubuhnya. Tapi 2 hari kemudian dia sembuh total. Amin. Kuasa Yesus itu ya dan amin saudara. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Saya alami. Tuhan juga sanggup lakukan hal yang sama bagimu. Amin. Ini anak saya bukti nyata. Bagaimana dia diproses, bagaimana dia dalam kandungan, bagaimana ketika dia lahir gak mudah. Saudara, tapi itu akan menjadi kesaksian kuasa darah Yesus. Hari ini apapun penyakit kita, Tuhan sanggup sembuhkan, amin. Tuhan juga bisa sanggup sembuhkan bukan hanya sakit fisik kita, sakit mental kita, sakit emosi kita, sakit apapun dalam diri kita. Hari ini mungkin fisikmu sehat, tapi itu mungkin ada sakit-sakit di dalam dirimu yang orang tidak pernah tahu. Mungkin ada sakit di mana engkau ketika setiap malam kamu pengen teriak, kamu pengen ada semacam ikatan dalam dirimu yang kamu tidak tahu apa masalahnya. Hari ini saya mau katakan darah Yesus di kayu salib sembuhkan setiap kita. Keterikatanmu, sakit penyakitmu Tuhan sembuhkan. Yang terakhir saudara saya mau katakan berkat spirit kematian Yesus memulihkan setiap kita dalam hubungan-hubungan kita. Yesus sekali lagi sudah selesai menanggung semuanya. Hari ini Tuhan mau memulihkan hubungan-hubungan di antara kita. Akhir zaman sudah dekat, percaya? Perang dunia ketiga sudah dalam perjalanan. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Yesus akan segera datang. Kalau hari ini hubungan-hubungan kita masih satu sama lain masih gontok-gontokan, di antara keluarga masih saling diam. Saudara, ada satu keluarga di Tiongkok 20 tahun suami istri gak pernah ngomong. 20 tahun saudara, jadi suami istri tapi gak pernah ngomong. Rugi saudara. Hari ini kalau masih dalam satu keluarga ketemu, satu ke dapur, satu ke kamar, satu ke teras, stop. Mari pulihkan setiap hubungan kita, amin. Saya harap saudara keluar dari sini, pergi hubungi saudaramu, pergi hubungi orang-orang. Yuk kita bangun satu keluarga di dalam Tuhan, amin.
Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat kita semuanya. Ingat, kematian Yesus sudah membebaskan saya dan saudara semuanya. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi kutuk, tidak ada dosa lagi. Tuhan sudah selesaikan bagi kita semuanya. Bangun kemerdekaan hidup kita untuk terus melanjutkan visi Tuhan dalam hidup kita. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah kami yang baik. Kami bersyukur Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menolong setiap kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami Bapa. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami Bapa dan terjadi, digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman itu Tuhan. Dan kami percaya setiap kata yang keluar, firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu Tuhan. Untuk kami mengasihi. Untuk kami bisa mengasihi Engkau dan juga bisa mengasihi sesama Tuhan. Karena Engkau telah buktikan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih dendam dengan sesama kami Tuhan. Inilah saatnya Tuhan kami mau mengampuni mereka Tuhan. Karena semuanya telah Engkau selesaikan. Engkau berkata tetelestai itu sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Engkau telah menanggungnya semua itu Tuhan. Engkau menanggung segala dosa kami. Darah-Mu tercurah untuk menghapus dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Yang kami percaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami akan kembali pada hari Minggu ini Tuhan untuk menyambut Paskah. Di mana Engkau bangkit sebagai lambang kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai anak-anak-Mu, lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Jauhkan dari segala kecelakaan dan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali datang pada hari Minggu untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan dengan seluruh hatimu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mati bagi kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya yang tertinggi Tuhan. Dia mati untuk engkau Tuhan karena Dia mengasihimu Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-Mu. Tuhan yang akan menyertai-Mu. Tuhan yang akan melindungi-Mu. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.